Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Arin Lestari, Heliana Saputri, Mei Setianingrum, dan Nur Alia Widodo akan mempresentasikan kasus yang telah kami kerjakan dalam Case-Based Learning Statistika Ekonomi. Sebelumnya, kami akan menerangkan tentang pengertian statistika dan data statistika. Jadi, statistika secara umum adalah ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pembulatan, penyusunan, pengolahan, penyajian, dan penganalisaan data. Objek sampel yang akan diteliti tersebut disebut dengan populasi, dan kelompok kecil yang memiliki keseluruhan objek yang diselidiki disebut sampel. Menurut fungsinya, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan induktif. Statistika deskriptif adalah statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Sedangkan statistika induktif atau inferensial adalah statistika yang mempelajari cara penarikan kesimpulan yang valid mengenai populasi berdasarkan data pada sampel. Nah, data statistik adalah bagian dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Jenis data perlu dipahami untuk menerapkan pengukuran statistik dengan benar pada data, sehingga kesimpulan yang dibuat untuk asumsi tertentu tentang data tersebut juga benar. Data statistik dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Pokok permasalahan dan pembahasan kasus. Kasus 1. CV Angkasa memiliki 50 karyawan dengan rentang usia berkisar 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada bulan Desember 2001, CV Angkasa melakukan pengkinian data karyawan untuk kepentingan manajemen. Berikut ini adalah tabel frekuensi rentang usia pada CV Angkasa. Berdasarkan data di atas, hitunglah A. Rank R sama dengan X max min X min, R sama dengan 62 min 18. B. Banyak kelas. K sama dengan 1 plus 3,33 log N. K sama dengan 1 plus 3,33 log 9. K sama dengan 4,177. K sama dengan 4. C. Median. Letak median ada pada data ke-25, yaitu pada interval 33 sampai 37, sehingga LO sama dengan 32,5, FK sama dengan 17, frekuensi sama dengan 7, N sama dengan 50 dari jumlah karyawan. Median sama dengan LO plus C dalam kurung N per 2 min FK per FO. Median sama dengan 32,5 plus 4 dalam kurung 50 per 2 dikurangi 17 per 7. Median 37,1. D. Modus. Data yang paling sering muncul adalah pada interval 23 sampai 27. Maka LO sama dengan 22 sampai 22,5, B1 8 dari 10 dikurangi 2, B2 sama dengan 5 dari 10 dikurangi 5. C sama dengan R per K. C sama dengan 44 per 4. C sama dengan 11. Rumus modus sama dengan LO plus C dalam kurung B1 per B1 plus B2. Modus sama dengan 22,5 plus 11 dalam kurung 8 per 8 plus 5. Modus sama dengan 29,27. Untuk kasus ini menggunakan materi tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tidak hanya dengan materi distribusi frekuensi, tetapi di kasus ini juga terdapat materi median atau nilai tengah dan modus atau nilai yang sering muncul. Kasus 2. Seorang peneliti ingin menentukan jumlah penghasilan dari dosen di Purbalingga. Apabila diketahui tingkat kesalahan rata-rata kurang dari Rp100.000, tingkat kepercayaan 95%, dan standar gaji yang diperoleh sebesar Rp1.000.000. Hitunglah ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasinya. Diketahui Z atau nilai normal sebesar Rp1.000.000, 0 atau standar deviasi populasi 95% menjadi 1,96.
karena 95% rata-rata sampel yang dipilih dari populasi akan berada pada 1,96 kesalahan baku rata-rata. Dan E atau kesalahan maksimum sebesar Rp100.000. Ditanya ukuran sampel. N sama dengan Z dikali O per E dipangkatkan 2. N sama dengan 1,96 dikalikan Rp1.000.000 dibagi Rp100.000 dan dipangkatkan 2. Hasilnya 19,6 pangkat 2 menjadi 384,16 atau bisa dibulatkan menjadi 385. Untuk kasus 2 ini menggunakan materi tentang interval kepercayaan untuk suatu proporsi. Interval kepercayaan merupakan salah satu parameter untuk mengukur atau mengestimasi seberapa akurat rata atau proporsi sampel mewakili populasi sesungguhnya. Proporsi merupakan pecahan rasio atau persentase yang menunjukkan bagian dari sampel atau populasi yang mewakili suatu ciri yang diamati. Kasus ini menggunakan rumus ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi. Atau nilai yang sering muncul. Kasus 3. Mahasiswa Universitas Purbalingga akan mengadakan survei ke lokasi KKN di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tahun 2002X. Batas kesalahan ditentukan sebesar 0,3 dari proporsi populasi dan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan tidak memiliki perkiraan untuk proporsi populasi. Berapakah kecamatan yang diperlukan? Pembahasan. Diketahui Z sama dengan 1,65 dari tingkat kepercayaan 90%, Pi sama dengan 0,5, E sama dengan 0,3. Ditanyakan ukuran sampel atau N. Jawab, N sama dengan Pi dalam kurung 1 min Pi dalam kurung Z per E akar pangkat 2. N sama dengan 0,5 dalam kurung 1 min 0,5 dalam kurung 1,65 per 0,3 akar pangkat 2. N sama dengan 7,5625 dibulatkan menjadi 8. Untuk kasus ini sama halnya dengan kasus 2 di atas yang menggunakan materi tentang interval kepercayaan untuk suatu proporsi. Kasus ini menggunakan rumus ukuran sampel untuk memperkirakan proporsi populasi. Pada kasus 4, PT Songhata, perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, mempunyai produk unggulan yaitu bulu mata palsu, yang mempunyai cabang di 2 kota yang berbeda, yaitu di Surabaya dan di Purbalingga. Berdasarkan informasi dari laporan akuntansi tahun sebelumnya, unit produksi Surabaya rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar Rp3.800.000 dengan standar deviasi Rp600.000 untuk 40 karyawan. Unit produksi Purbalingga rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar Rp3.500.000 dengan standar deviasi Rp700.000 untuk 35 karyawan. Pada tingkat signifikasi 0,01, dapatkah kita simpulkan bahwa karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera? Oke, mari kita jawab. Diketahui X1-nya adalah 3.800.000, yaitu dari unit produksi Surabaya, dan X2-nya 3.500.000 dari unit produksi Purbalingga. S1 Rp600.000 dari Surabaya, dan S2 Rp700.000. Nah, tingkat signifikasinya 0,01. Yang ditanyakan adalah, apakah karyawan di unit Surabaya lebih sejahtera? Maka kita jawab dengan rumus Z. X1 dikurangi X2 per akar dari X1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 akar 2 per N2. Lalu langsung saja kita masukkan 3.800.000 dikurangi 3.500.000 per akar Rp600.000 pangkat 2 per 40 ditambah Rp700.000 pangkat 2 per 35. Maka langsung saja ke bawah, Z sama dengan Rp300.000
per akar 23 miliar. Maka Z sama dengan 1,978 atau kita bulatkan menjadi 1,98. Jadi kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak. Atau sama saja kita tidak bisa menyimpulkan bahwa karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera. Dalam kasus ini, metode yang digunakan hipotesis testing to population means dengan menggunakan rumus Z, statistik uji normal standar Z, jika deviasi standar populasi diketahui atau simpangan baku populasi tidak diketahui, tetapi kedua sampel mengandung setidaknya 30 observasi. Kasus 5 Santos Corp. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu futsal telah diketahui dari laporan akuntan manajemen bahwa penyebab banyaknya produk reject atau cacat produksi yaitu dari perbedaan proporsi gender karyawan. Dari 630 karyawan diambil dua buah jenis sampel, terdiri dari 280 orang pekerja laki-laki dan 350 orang pekerja perempuan. Sampel dari 280 orang pekerja laki-laki, 25 orang melakukan kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali di bulan lalu. Sementara dari 350 orang pekerja perempuan, 40 orang melakukan rata-rata kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali. Dari ilustrasi tersebut, pada tingkat signifikasi 0,05, dapatkah kita menyimpulkan bahwa dengan perbedaan proporsi pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur dibandingkan pekerja laki-laki. Diketahui, N1 sama dengan 25 karyawan laki-laki, X1 sama dengan 25 orang, N2 sama dengan 350 karyawan perempuan, X2 sama dengan 40 orang. Tingkat signifikasi 0,05. Ditanyakan apakah dengan perbedaan proporsi pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur dibandingkan pekerja laki-laki. Diaplikasikan kepada rumus PC sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. PC sama dengan 25 ditambah 40 per 280 ditambah 350. PC sama dengan 65 per 630. PC sama dengan 0,1032. Lalu kita masukkan dalam rumus Z sama dengan P1 dikurangi P2 per akar PC dalam kurung 1 min PC per N1 dikurangi PC dalam kurung 1 min PC per N2. Z sama dengan 25 per 280 dikurangi 40 per 350 per akar 0,1032 dalam kurung 1 dikurangi 0,1032 per 280 ditambah 0,1032 dalam kurung 1 per 1 min 0,1032 per 350. Z sama dengan min 0,025 per akar dari 0,0003354 ditambah 0,000264443. Z sama dengan min 0,025 per 0,018445189. Z sama dengan min 1,35536697 dibulatkan menjadi min 1,36. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak.
Atau dengan kata lain bahwa perbedaan proporsi pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur dibandingkan pekerja laki-laki. Dalam kasus ini, penyelesaian menggunakan metode hipotesis testing to sample test of proportions menggunakan rumus PC sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2, di mana X1 dan X2 mengacu pada banyaknya keberhasilan pada masing-masing sampel N1 dan N2. Nilai statistiknya dihitung dari rumus Z sama dengan P1 dikurangi P2 per akar dari PC dalam kurung 1 min PC per N1 dikurangi PC dalam kurung 1 min PC per N2 atau Z sama dengan P1 dikurangi P2 akar dari PC dalam kurung 1 dikurangi PC dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kesimpulan, statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pembulatan, penyusunan, pengolahan, penyajian, dan penganalisaan data. Statistika memiliki berbagai metode dalam pengumpulan dan penyajian data serta memiliki fungsi yang terdiri dari dua, yaitu statistika deskriptif dan induktif atau inferensial. Data statistika dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Dalam pengumpulan data, statistik menggunakan metode yang dapat diterapkan sesuai dengan pengambilan sampel yang digunakan. Cara mencari data dapat menggunakan rumus median, modus, dan nilai rata-rata dari sampel data atau kelompok data yang dianalisa. Sekian dan terima kasih.